Karena menurut gua bangkrut suatu negara itu masalah duit dan masalah manajemen keuangan, bukan masalah ideologi. Kita udah ngutang, ada bahkan yang jatuh tempo di 2070 anjir. Gua nggak tahu anjir gua masih hidup atau enggak di tahun 2070. Gua sendiri secara personal itu kurang setuju kalau utang negara itu dibandingin sama PDB. PDB itu cara menghitung nilai aktivitas ekonomi suatu negara. Jadi supaya tahu nilai transaksi suatu negara itu skalanya sebesar apa. Tapi bukan angka PDB yang bisa bayar utang. Bukan angka PDB yang buat Indonesia. Hai semuanya, balik lagi di channel Since Wealth Paradise. Nah, kali ini gue mau tepatin janji gue nih. Ini terakhir kita kan mau bahas tentang cash flow negara. Kemarin yang personal udah, yang perusahaan juga udah. Sekarang bahas cash flow negara Indonesia. Nah, ini sih pas banget sih buat ngejelasin ke kalian semua. Karena memang pemerintah juga itu menggunakan instrumen utang ini buat jualan ke masyarakat, ke retail. Itu jadi udah banyak lah instrumen utang yang dijual ke masyarakat, contohnya SBR, Saving Bond Retail, ORI, Obligasi Retail Indonesia, terus sukuk tabungan yang itu dipasarkan untuk masyarakat lah, itu masyarakat bisa melihat. Dan ya banyak banget cara agen penjual untuk menjual surat utang ini. Dengan disitu ada logonya, beli surat utang negara pasti untung 100%. Pertanyaannya, apa iya? Kalian harus nanya, apa iya? Ya kan? Di sebelumnya gue sudah jelasin berkali-kali, sebelum nempatin dana kita, sebelum kita berinvestasi, kita harus kritis, ya enggak? Ternyata kita lihat bahwa ada keuntungan dan ada juga risiko. Yang namanya berinvestasi, dimanapun itu, siapapun yang mau kita investasikan, mau itu perusahaan maupun negara, keuntungannya apa sih? Ternyata dia dapat kupon obligasi negara Indonesia, itu produknya apapun, dia dapat yang namanya kupon. Istilahnya kalau di deposito itu ya bunga, dapat bunga lah. Kita ngutangin pemerintah ngutang sama kita, dan itu dapat bunga kitanya. Yang kedua itu dapat capital gain, istilah kerennya cuan dari kenaikan harga obligasi itu sendiri. Misalnya kalian beli di harga 100 terus naik jadi 102 gitu misalnya, ya udah kalian dapat kenaikan dari situ. Jadi ada dua keuntungan, berbeda dengan deposito. Kalau deposito itu pasti ya udah kalian beli di 1 juta, ya udah baliknya 1 juta lagi plus bunga gitu loh. Sedangkan di obligasi negara, itu instrumen obligasi, ya ada kenaikan harga, itu bisa jadi cuan kalian. Emang gak ada resikonya? Itu kalian bisa nanya juga kan, apa sih resikonya? Ternyata ada. Nah, ini yang menurut yang gue kumpul aja ya. Mungkin kalau ada kondisi lain kalian tahu, ya kita diskusi aja lah. Nah, yang pertama itu adalah resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar karena pemerintah ngutang ke kita, atau siapapun yang ngutang ke kita, itu pasti ada kemungkinan nggak bayar, ada kemungkinan gagal bayar. Nah, termasuk di obligasi negara ini. Resiko pasar juga sama, karena tadi kan diperdagangkan. Tadi gue enak-enaknya doang tuh yang gue ceritain, ada capital gain, untung kalau jual. Nah, resiko pasar juga sama, kalau bisa harga naik, pasti bisa harga turun. Nah, ketika harga turun, ya itu jadi risiko kalian, namanya risiko pasar. Risiko likuiditas, tadi kan gue bilang, wah kalau dijual bisa cuan. Tapi ternyata jual obligasi itu tidak semudah itu. Tidak semudah kalian mencairkan deposito di bank. Kalau kalian misalnya deposito di bank, kalian kepepet butuh duit gitu misalnya, ya datang aja langsung ke banknya, Pak, Bu, saya mau cairkan, walaupun kena penalti, ya nggak apa-apa dong. Yang penting duit kalian cair. Nah, bedanya dari obligasi negara itu
ketika kalian mau cairin, kalian harus jual dulu obligasi negara dan cari yang mau beli. Walaupun mungkin nanti akan dibantu dengan bank, dibantu dengan broker gitu buat ngejualin obligasi kalian. Ya intinya nyari dulu yang mau beli. Nah, di situ ada yang namanya risiko likuiditas. Nah, yang gua selalu heran adalah resiko ini jarang dielaborate baik sama marketingnya atau sama penjualnya. Bahkan ada yang denial gitu, terutama yang resiko gagal bayar ini. Nggak mungkin lah pemerintah gagal bayar. Emang kalau pemerintah gagal bayar ya berarti bangkrut dong. Kalau udah pemerintah yang gagal bayar berarti udah chaos banget. Pemerintah aja gagal bayar apalagi perusahaan. Lagi-lagi gue jelasin, siapapun yang mau minjam dana kita, kemanapun kita mau investasi, kita harus berpikir skeptis, kritis. Ini untuk hal positif karena kalian mau tentuin duit kalian mau ditaruh di mana, siapa yang minjem duit kita. Lagi-lagi fokusnya adalah seperti itu. Karena menurut gua bangkrut suatu negara itu masalah duit dan masalah manajemen keuangan, bukan masalah ideologi. Bisa aja di ideologinya masih kental dan negara itu masih ada, tapi ya karena dia nggak bisa bayar utang, ya itu didefinisikan itu bangkrut. Itu banyak contohnya nih. Yang pertama, nih gue kasih contoh nih, negara-negara yang pernah kesulitan atau ngos-ngosan lah masalah cash flow. Itu nyata adanya. Pertama itu Argentina, 2001. Negara ini itu pernah gagal bayar utang negara sebesar 100 miliar US dollar. Zimbabwe 2008, negara ini terlilit utang 4,5 miliar US dollar. 2015, Yunani itu menyandang status negara bangkrut dengan utang 360 miliar US dollar. Venezuela itu 2017 diperkirakan utangnya mencapai 105 miliar US dollar. Nauru, negara Nauru nih, terlilit utang sebesar 240 miliar US dollar. Indonesia sendiri di 1998, itu tahun krisis kita 98, itu utangnya sebesar 68,7 miliar US dollar. Menurut data, itu rasio utangnya mencapai 57,7% dari PDB pada saat itu. Nah, ada beberapa data yang mengcompare utang kita masih aman dengan kondisi sekarang, karena di 98 itu porsinya terhadap PDB itu 57,7%, dan sekarang itu di 2019 terakhir itu di 29%. Itu banyak yang mengatakan, oh kondisi utang kita masih aman. Gua sendiri secara personal itu kurang setuju kalau utang negara itu dibandingin sama PDB atau produk domestik bruto suatu negara. Karena kalau dibandingin, itu menurut gua itu cenderung bias. PDB itu cara menghitung nilai aktivitas ekonomi suatu negara. Jadi supaya tahu nilai transaksi suatu negara itu skalanya sebesar apa. Itu guna dari PDB itu sendiri. Tapi bukan angka PDB yang bisa bayar utang. Bukan angka PDB yang buat Indonesia lancar bayar utangnya. Yang bisa bikin Indonesia bayar utang adalah APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Memang sih secara simpel masuk akal kalau PDB dibandingkan sama utang. Jadi asumsinya kalau PDB-nya meningkat, skala ekonomi Indonesia juga meningkat, otomatis penerimaan negara juga meningkat. Coba kalian pikir lagi. Yang tadi gue omongin, coba dengerin deh. Penerimaan negara adalah efek kesekian dari besarnya PDB dan besarnya skala ekonomi. Belum lagi kalau banyak yang ngemplang pajak. Jadi ekonomi skala sebesar apapun skalanya, yaitu penerimaan negara akan gitu-gitu aja. By the way, gue ngomong ini bukan gue mau kritik pemerintah atau mau jelek-jelekin pemerintah.
gue hanya mau kritis sebelum gue nempatin, atau kita semua nih nempatin dana atau ngasih pinjaman lah ke pemerintah atau beli surat berharga negara buat pemerintah. Ya parameternya sama aja kayak video-video sebelumnya. Sebelum kita investasi itu kita harus tahu ya pemerintah bayarnya pakai apa sih, pendapatan pemerintah tuh dari mana, nanti bisa balik nggak duit gua gitu, ya nggak sih? Jadi ya kita gue mau lihat dulu ini pemerintah itu pendapatan dari mana. Nih di 2013 aja total penerimaan negara itu sekitar 1438 triliun. 1400 triliun. Naik terus dari 2013, 2014 itu 1500 triliun, 2015 masih 1500 triliun, 2016 1786 triliun, 2017 agak turun sih 1736 triliun, 2018 itu 1894 triliun, dan 2019 itu udah mencapai 2100 triliun. Itu pendapatan negara tuh. Dari mana aja? Banyak, ada pajak penghasilan, ya kita kerja di Indonesia, gaji kita, upah kita semua dipajakin dulu kan. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ya kita biasanya kalau beli apa itu dapat kena PPN segala macam. Pajak barang mewah, kalau yang suka barang-barang mewah itu pasti ada pajaknya. Terus pajak bumi dan bangunan, kalau untuk masalah rumah atau segala macam. Terus ada lagi ya penerimaan bukan pajak, itu penerimaan sumber daya alam. Kalau misalnya ada perusahaan mau keruk sumber daya di Indonesia tuh harus bayar atau kasih ke pemerintah itu. Terus ada royalti juga, terus ada dividen untuk misalnya pemerintah punya anak BUMN kan ada Kementerian BUMN itu ngebawahin semua BUMN. Nah nanti kalau BUMN-nya untung yaitu ya pemerintah dapat dividen, dapat bagi hasil dari keuntungannya lah. Terus ada biaya dan cukai ekspor impor, itu pasti masuk tuh biaya dan cukai biasanya ya contoh simpel itu cukai rokok. Ada hibah nih, hibah ya bukan gibah ya, tapi itu porsinya kecil sih. Dan ya dari sekian aspek pendapatan itu ya bisa menghasilkan di 2019 kita penerimaan negara kita 2165 triliun. Nah tadi kenapa sih gue nggak pernah setuju kalau dibandingin utang dibandingin PDB? Karena rasio pajak kita aja, penerimaan pajak kita terhadap PDB itu cenderung turun terus dan rasionya tuh kecil banget. Misalnya contoh deh, di 2010 12,9%, 2011 13,8%, 2012 14% naik tuh. Terus turun terus sampai di akhirnya di 2019 itu hanya 10,73%. Jadi PDB-nya segede apa, tapi yang bayar pajak cuman 10,73%-nya aja gitu loh. Karena mungkin pemerintah banyak ngasih insentif atau kayak gimana, atau mungkin memang ada beberapa lini usaha itu yang belum tersentuh oleh pajak mungkin. Dan menurut OECD ini ya bisa dibilang organisasi internasional yang terdiri dari 36 negara, tapi Indonesia nggak masuk. Jadi ini untuk organisasi di Eropa lah, untuk tentang kerjasama ekonomi. Nah dia biasanya ngumpulin data ekonomi suatu negara. Nah walaupun Indonesia nggak masuk, tapi di suatu berita mengatakan bahwa kalau di OECD ini nyebut kalau rasio pajak terhadap PDB kita 2017 itu contohnya, di 2017 itu menurut data dia ya 11,5%, tapi data yang gue kumpulin 10,7%. Itu masih rendah dibanding capaian negara-negara OECD tadi. 36 negara tadi itu masih rendah, karena rata-rata 36 negara tadi itu sudah 34%. Dan untuk di kondisi di Afrika aja itu rata-ratanya 22% sampai 18%. Jadi kita di angka paling mentok di 14% itu masih kecil. Jadi ya gue bisa bilang bahwa masih ada potensial negara bisa menambah
keran penerimaan negaranya. Keran pendapatannya itu masih bisa ditambah dengan menaikkan rasio pajak, atau enggak misalnya narik dari segi lain selain pajak, misalnya penerimaan sumber daya alam itu dinaikin, terus royalti dan dividen juga itu dinaikin. Apalagi kan Indonesia kemarin itu akuisisi Freeport kan, 51% saham Freeport itu dimiliki atau melalui BUMN Inalum. Jadi ya bisa dibilang ya ke depan pemerintah atau Indonesia itu bisa lah nambah penerimaannya, sehingga kita semakin yakin kalau untuk ngutangin dari pemerintah itu sendiri gitu. Nah, kalau kita udah tahu pemerintah atau negara itu dapat duitnya dari mana, penerimaannya seperti apa, ya selanjutnya yang perlu kita tahu adalah gimana pemerintah atau negara ngabisin duitnya, ya nggak sih? Terus sama pemerintah atau negara duitnya diapain gitu. Nah, nih ada grafik tentang total pengeluaran negara. Itu yang 2013 itu pengeluaran negara itu 1.650 triliun, 2014 1.770 triliun, terus naik nih, seiring pendapatan naik, pengeluaran juga nggak kalah naik nih. 2015 itu 1.797 triliun, 2016 itu udah 2.000 triliun, 2017 itu 2.000 triliun, 2018 2.200 triliun, dan 2019 2.400 triliun. Buat apa aja duit sebanyak itu? Kalau berdasarkan pencatatannya sih itu ada belanja pegawai, misalnya gaji PNS lah segala macam, belanja barang mungkin ya, gua nggak tahu beli apaan, pokoknya beli barang lah, belanja modal misalnya buat infrastruktur mungkin, terus pembayaran bunga utang itu tanda seru 2, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lain, transfer ke daerah, kan ada dana desa ya sekarang ya, dari sebelumnya udah ada sih. Nah, kalau menurut alokasi ini mungkin fungsinya ya, atau kementerian kali ya, itu ada pendidikan, agama, pariwisata, perlindungan sosial, kesehatan, perumahan, fasilitas umum, terus pertahanan, ekonomi, banyak dah. Ini kalian lihat aja. Jadi kalau menurut gua yang ngurus negara atau ngurus keuangan negara, ngurus keuangan pribadi aja kita pusing ya nggak? Ini ngurus keuangan negara tuh banyak banget yang dipikirin. Alokasi untuk pendidikan berapa, agama berapa, pariwisata berapa, kesehatan berapa, banyak lah yang harus dipikirin. Tapi kita nggak bakal ngomongin ke pos-pos yang itu ya, karena ya yang lain aja lah yang bahas kayak gitu. Karena kita mau lihat risiko dari pemerintah, maka kita fokus sama yang tanda seru 2, pembayaran bunga utang. Ya menurut gue sih yang namanya pemerintah ngutang ya pasti ya ada bunganya dong, ya pemerintah harus bayar utang, bayar bunga utang, sorry. Kita lihat aja pemerintah bayar bunga utang tiap tahunnya itu berapa gitu. Next, oke. Jadi nih pemerintah bayar bunga utang. Bisa dibilang pembayaran bunga utang di 2013 aja itu 113 triliun. 2014 133 triliun, anjir banyak banget. 2015 156 triliun, 2016 191 triliun, sampai kita langsung aja di 2019 itu 275 triliun. Sampai Juni 2020 aja udah bayar 157 triliun. Oke. Kita cara ngeliatnya gini kan, kalau personal kan kita udah dikasih tahu yang sehat tuh berapa gitu. Kita bandingin aja pembayaran bunga utangnya dia yang dibayarin setiap tahun dibandingkan total penerimaan itu berapa sih. Ternyata ya rata-rata itu 2013 7,86%, terus 8,61%, 10,35%, sampai di 2019 aja itu 12,74%. Masih menurut gue masih wajar lah dan rendah. Nah, Juni 2020 itu 19%, karena memang kan
baru akhir tahun nih, kita belum tahu pendapatan sampai akhir tahun tuh kayak mana gitu. Jadi menurut gue sih agak bias kalau dibandingin di Juni 2020 karena masih tengah tahun. Jadi menurut gue komposisinya itu masih terbilang wajar. Nah, ada cash in penerimaan negara, ada cash out pengeluaran negara. Kita lihat mana lebih gede, ya nggak sih? Mana yang lebih gede? Penerimaan atau pengeluaran? Defisit atau surplus? Ternyata ya seperti yang udah ada dari 2013 sampai 2019 itu memang tidak pernah surplus. 2013 defisit 211 triliun, 2014 220 triliun, 2015 290, dan sampai 2019 itu 296 triliun. Paling tinggi 2017 sampai 2018 nih. Defisit tadi itu masih sampai tahap alokasi belanja negara buat pendidikan segala macam dan sampai bayar bunga utang, belum masuk pada utang jatuh tempo. Mulai panik dong kalian. Terus duitnya dapat dari mana buat nambah defisit itu? Terus kalau ada utang jatuh tempo gimana caranya, bayarnya gimana? Nah, ya inilah ada kebijakan pemerintah untuk menerbitkan surat utang melalui surat utang negara, ORI, sukuk tabungan, SBR, atau ngutang langsung misalnya ke luar negeri pinjaman itu ke IMF atau World Bank. Boleh nggak? Ya sangat boleh, karena menurut undang-undang itu pemerintah atau negara masih bisa ngutang asalkan rasio hutang terhadap GDP katanya, terhadap PDB itu tidak mencapai atau tidak melebihi 60%. Ya sekarang kondisinya 2019 kemarin kan kita tahu masih 29%, jadi masih dalam tahap aman. Tapi nggak gitu juga, defisit itu juga yang tadi itu nggak cuma dibiayain sama utang, bisa juga dibiayain dengan non utang, misalnya dengan investasi atau segala macam gitu. Nah sekarang kita ngomongin fakta jatuh tempo. Tapi sebelum ngomongin itu ya kita perlu tahu dulu komposisi utang pemerintah itu kayak mana sih gitu, kayak gimana coba. Itu untuk tahun 2013 aja itu kita tahu bahwa surat utang atau utang pemerintah itu 70% itu dalam bentuk surat berharga negara. Ya tadi ORI, sukuk retail, ya produk-produk surat berharga negara lah. 30%-nya itu masuk utang pinjaman ke luar negeri lah pinjamnya, atau ke dalam negeri juga bisa tapi nggak pakai surat berharga negara. Nah itu 2013. 2019 itu komposisinya itu jadi 83,9% di surat berharga negara. Itu makin-makinnya komposisinya. Dan pinjamannya itu 16,1% lah. Dan debt to GDP ini data Juni 2020, perbandingan utang dengan PDB itu 32,67%. Dan sebagian besar utang kita itu dalam bentuk rupiah, sehingga menurut gua resikonya kecil dari fluktuasi mata uang dolar gitu, karena dia pinjamnya dalam bentuk sebagian besar dalam bentuk rupiah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jatuh temponya. Tuh lihat tuh, kita udah ngutang, ada bahkan yang jatuh tempo di 2070 anjir. Gua nggak tahu anjir gua masih hidup atau enggak di tahun 2070. Faktanya adalah yang kita tahu, kalau kita ngomongin defisit tadi dan ngomongin kalau ada jatuh tempo gimana kita bisa bayar atau enggak sih, faktanya adalah dari ini data gue dari 2013 aja ya sampai 2070. Kalau kita ngomongin surat berharga negara dan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, faktanya ya pemerintah atau negara kita itu nggak bisa benar-benar bayar utang, bayar jatuh tempo itu nggak bisa benar-benar bayar jatuh tempo. Yang ada contohnya itu adalah dia melakukan rollover. Jadi
ya nerbitin utang baru untuk bayar utang lama, nerbitin utang baru bayar utang lama lagi gitu. Nah, pasti kalian bingung, kok ada yang mau kasih utang terus, padahal ya bisa dibilang yang kemarin nggak bisa dibayar, harus nerbitin utang baru bisa bayar utang gitu. Jawabannya simpel, karena kondisi kredit rating Indonesia itu bagus dan sudah masuk rating investment grade. Ini bisa kalian lihat, ada beberapa rating agency, ada lembaga rating lah 1, 2, 3, 4, 5 itu sepakat ngasih rating Indonesia investment grade. Ya ibaratnya kalau personal itu ya BI checkingnya lah, BI checkingnya bagus atau enggak. Kalau BI checking bagus itu semua bank mau ngasih kita kredit. Begitu juga negara itu ada kredit ratingnya, semakin bagus kredit ratingnya itu gampang nyari pinjaman, gampang nyari utang buat rollover. Terus kalian bingung kan pasti kan. Ini kayak contohnya dari sekian SBN pinjaman luar negeri, dalam negeri itu semuanya ada aja pinjamannya tiap tahun, walaupun ada jatuh tempo jadi ada pinjamannya juga. Kalian pasti bingung kenapa nggak dilunasin aja, kenapa kalau memang ada duitnya kenapa nggak dilunasin aja, kok nggak stop aja ngutangnya. Misalnya orang yang memang nggak suka ngutang gitu loh, takut banget untuk ngutang, pasti akan berpikir ini negara kenapa ngutang mulu sih gitu loh, kenapa nggak stop aja ngutangnya. Oke, coba kita hitung ya. Kita lihat nih per Juni 2020 utang kita, total utang itu udah mencapai 5.200 triliun. Itu pun nambah karena ada COVID, ada pandemi, ada corona lah. Jadi pemerintah harus nambah utang lagi supaya bisa ngasih dana penanggulangan dari COVID ini sendiri. Oke, kita hitung utangnya 5.264 triliun. Pendapatan negara yang kita tahu terakhir 2019 itu 2.000 triliun. Asumsi pendapatannya sama, berarti kan 2000 ya 3 tahun seharusnya lunas. Berarti konsekuensinya adalah anggaran pendidikan nggak turun, anggaran kesehatan nggak turun, anggaran pertahanan, anggaran subsidi segala macam itu nggak turun. Dan kalau kita sekarang lagi COVID, dana penanggulangan COVID itu nggak bakal turun, ya kan? Dan kalau kalian lihat dari komposisi GDP, itu konsumsi dari pemerintah, belanja pemerintah, itu atribusinya itu sekitar 8,75%, 8% dari total semua skala ekonomi kita. Berarti kalau pemerintah fokus tahun ini 3 tahun ke depan bayar utang aja semuanya bisa, tapi ekonominya bisa jadi mandek, atau mungkin sekarang kita lagi ekonominya minus gitu, ya udah bakal tambah minus karena pemerintah nggak ikut support, pemerintah nggak ngasih subsidi, pemerintah nggak ngasih dana penanggulangan COVID, udah berantakan semuanya. Jadi ya bisa dibilang untuk lunasin boleh-boleh aja, tapi pemerintah yang tadi gue bilang pusing banget mikirin semua alokasi dana itu harus dimasukin ke beberapa slot supaya ekonominya tetap jalan, supaya bisa support masyarakat, kasih subsidi ke masyarakat. Nah, ini sekarang yang terakhir nih, dari tadi kan gue ngomel-ngomel mulu ya. Pasti kalian nanya, terus cara tahu negara kita aman utangnya, ini komposisi utangnya itu aman, gimana sih bang gitu misalnya, caranya kayak gimana gitu. Nah, gue coba secara hitungan kasar itu coba ngasih stress test lah. Itu kita cari sebenarnya dari penerimaan terus dikurangi dengan biaya bunga dan jatuh tempo itu kayak gimana sih gitu loh. Nah, ternyata misalnya contoh di 2014 saja nih kita contohin ya, itu penerimaan negara kan 1.500 triliun, ya kan. Nah, jatuh tempo SBN 129 triliun, pinjaman luar negeri jatuh tempo 62 triliun, dan pinjaman dalam negeri jatuh tempo 0,14 triliun lah bisa dibilang. Nah,
ini stress testnya itu tanpa pemerintah narik utang lagi, dan ini sudah termasuk bayar bunga tadi di kita hitung. Jadi pengeluaran ini buat bayar jatuh tempo dan bunga utang itu hanya 20,97% dari penerimaan negara. 2015 juga sama contohnya kayak gitu, 20,25% dari penerimaan dialokasiin buat bayar-bayar kayak ginian nih. 2016 19,76%, 2017 19,79%, 19,79%, 2018 21,51%, dan 2019 21,75%. Lagi-lagi Juni 2020 itu 44,7%, jangan dianggap, maksud gue itu masih bias, karena itu gue asumsi jatuh tempo setahun utangnya udah dibayar gitu, padahal kan penerimaan negara itu baru berjalan 6 bulan kan sampai Juni 2020. Ya kita kesampingkan lah yang 2020 soalnya masih berjalan. Nah, rata-rata ini itu hampir 20-21% lah dari penerimaan negara. Balik lagi ke personal, dengarkan kata financial planner idaman kalian, pujaan kalian yang kalian cinta dan tersayang. Dia ngomong apa? Dari alokasi pendapatan itu harus 40% untuk konsumsi, 30% untuk cicilan utang yang produktif, ya cicilan utang 30% lah ya, 20% investasi, dan 10% untuk kebaikan. Oke, berarti kita ambil 30% nih. 30%-nya untuk alokasi cicilan utang. Nah, inilah APBN kita untuk bayar utang per tahunnya itu 20-21% dari penerimaan negara. Ya, jadi kalian yang simpulin kalau kalian mau konsep financial planner itu, apakah ini termasuk aman atau enggak, sesuai dengan keinginan financial planner atau enggak. Kalian yang bisa jawab, kalian yang tentuin aman atau enggak ya. Kalau menurut gue sih, ya kondisi ini aman. Jadi ini parameter gue. Jadi nggak ngebandingin terhadap GDP kayak gimana masih aman atau enggak. Dia bisa bayar atau enggak, stress test. Kita harus bikin stress testnya. Bisa bayar atau enggak? Bisa. Ternyata komposisinya 21%. Dan itu cenderung aman. Yang kedua, utang pasti punya bunga dong. Ada yang 5%, 6%, 7%, 10%, 12%. Kita bisa tahu. Kita bandingin dari 2002 sampai 2020. 2002 pemerintah ngutang itu bunganya itu 10%, 10,08%. Jadi mahal banget buat bayar. Ini kayak semi rentenir kali yang ngutangnya. Gue nggak tahu sih 2002 kayak gimana kondisinya. Nah, terus kan pasti ekonomi Indonesia membaik dong. Yang tadi bilang profile credit ratingnya itu membaik dari tahun ke tahun. Maka dari itu 2012 itu udah 6,31%. Udah turun drastis tuh bayar bunganya, sampai di 2013 itu 6,26%, 2019 agak naik lagi 6,49%, dan 2020 6,48%. Jadi bisa dibilang bahwa roll over tadi digunakan untuk supaya Indonesia tetap jalan, keuangannya tetap jalan nih, dan cost of fund-nya, pembayaran bunganya jadi lebih rendah. Coba bayangin kita masih patokan di utang 2002, nggak di roll over, terus dilunasin terus dicicil pakai bunganya tetap 10%. Coba bayangin. Ya, sampai sekarang buat bayar bunganya 10%. Jadi makanya dari itu pemerintah kalau misal tahu suku bunga sekarang rendah, dia akan lunasin yang mahal-mahal itu. Suku bunga yang mahal itu yang 10% dilunasin dulu. Ya dia nerbitin utang baru dengan rate atau kupon yang lebih rendah. Nah, di sini kita tahu bahwa indikasinya adalah ya semakin sehat suatu kondisi ekonomi, semakin murah lah bunga itu gitu. Yang ketiga poinnya adalah, ini ada dari bisnis.com itu Kementerian Keuangan mencatat aset milik negara di 2019 meningkat signifikan dari 6.000 triliun menjadi 10.400 triliun.
asetnya 10.400 triliun, utangnya 5.000 tadi kan, 5.000 triliun. Ya ini kondisi terakhir sih. Gue juga nggak mau negara jual aset untuk bayar utang. Maka dari itu, yang pertama adalah stress testnya dari penerimaan bisa bayar atau enggak, aman atau enggak rasionya. Masalah aset yang gede banget itu udah jaminan lain. Nah, 3 komponen inilah yang membuat penilaian gua semakin yakin ya kalau memang benar kalau kalian mau beli SBN, kalau kalian mau beli sukuk, tabungan, bla bla bla, ya kondisinya masih terbilang aman. Ya kalau misalnya setelah video ini dirilis dan besoknya ternyata Indonesia bangkrut, ya gue kalau ditanya gitu sih gue juga nggak tahu sih. Cuma kan gue bisa bantu kalian untuk cek negara ini utangnya sehat dengan parameter yang rasional. Jadi ya kalau kedepannya ya kita nggak ada yang tahu. Cuman secara parameter rasional ya ini cenderung masih aman. Ya gue emang kesel aja sih kalau misalnya orang bilang aman atau nggaknya utang Indonesia cuman dari perbandingan utang dengan GDP. Maka dari itu saking keselnya ya gue ngulik lebih dalam. Gue tahu secara kasarnya gitu mungkin datanya itu nggak akan sama gitu. Maksudnya masalah angkanya itu yang keriting-keriting pembulatan segala macam mungkin nggak akan sama. Tapi gue coba kulik lebih dalam dan source-nya itu adalah Kemenq dan DJPPR. Jadi gue bisa tahu bahwa gue bisa yakin aja lah minimal buat diri gue sendiri kalau memang mau beli surat berharga negara, mau investasi di pemerintah, ya gue lebih yakin aja karena menurut Busri kan ya dibilang dengan masyarakat beli surat berharga negara ya ikut meramaikan pembangunan Indonesia lah bisa bilang. Tapi kan guanya sendiri harus yakin, makanya gue kulik lebih dalam gitu sih. Nah, sini jadi pertanyaan kalian nih. Terus gimana Busri? Ya Busri sih nggak gimana ya. Ya dia coba tetap koordinasi sama tim pemerintah supaya pengelolaan utang negara tetap prudent sampai doi di reshuffle mungkin atau mungkin masa jabatannya habis. Ya itu yang bisa dilakuin. Terus lu nanya, terus lu nya gimana gitu? Ya, lu nya kalian ya bebas aja. Kalau punya alokasi duit mau beli boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terus lagi nih, kalian masih bisa mikirin resiko. Bebas aja sih, wajar aja kalau kalian masih mikir resiko kan itu duit kalian kan. Tapi kalau besok lu malah gampang banget kemakan sama investasi bodong dengan janji manis bunga tinggi, ya udah ketipu baru lu nyalahin sana sini ya nggak. Gue mau beli bang, ya udah, ya beli aja, tanya-tanya di agen penjualnya. Dan di awal kan gue udah kasih tuh ada agen penjual. Kalian bisa cek, ada beberapa yang jadi agen penjual. Ya BUMN lah kebanyakan ya. Terus bank-bank besar. Terus ada beberapa nanti gue cantumin di sini. Kalian bisa lihat. Ya jangan nanya ke Busri, ya dia juga nggak jualin, yang jual mah agen penjual. Tapi ini ingat lagi nih ya, kalau lu rugi beli SPN sebenarnya ya jangan salin gue, kan gue cuman cerita, gue cuman kasih info. Ya selanjutnya nih, makasih bang, sama-sama. Udah nih bang, ya udah gitu aja. Ya udah, bye semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau mau investasi dimanapun, yang pertama itu adalah cash flow. Bye semuanya, bye.